新参者にすずらんの看板は重てえな。Kita akan melanjutkan cerita yang kemarin. Daripada kita basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Seperti yang dikatakan Hideyuki sebelumnya, polisi langsung berjaga-jaga, itu mempersulit pergerakan kedua sekolahan, dan mulai tenang pada keesokan harinya. Sampai waktunya, Won mulai sembuh, dan Makoto juga sudah mampu bergerak. Waktu pun terus berlalu, dan Hiromi masih dibebani kekhawatiran. Akhirnya seminggu di hari perjanjian, Hiromi dan Akutsu sudah di bawah jembatan Okawa. Di sana juga ada Hideyuki bersama tangan kanannya. Matsuda berteriak menanyakan keberadaan Bando. Hiromi juga tidak mengetahuinya. Hideyuki berkata untuk langsung memulainya saja, tetapi ada seseorang yang mengeluh karena Hideyuki membiarkan kakaknya latihan dari waktu ke waktu. Ternyata orang itu adalah Bitao Tatsuya. Terlihat Hiromi yang sangat kaget karena Hiromi baru tahu ada 3 Bitao bersaudara. Kemudian Hiromi berkata, jadi Tatsuya pemimpin Housen itu. Tatsuya menyuruh Hiromi untuk menjawab pertanyaannya sebelum Hiromi mati di tempat ini, di mana Tatsuya bisa menemukan rindaman. Hiromi menjawab untuk jangan meremehkan dirinya. Tiba-tiba ada seseorang yang melemparkan kayu. Ternyata orang itu adalah Hideto Bando. Kemudian Hiromi berkata, apa karena kematian Bitao Makio, kalian berdua sebagai adiknya ingin balas dendam? Tatsuya menjawab jika memang dirinya berniat balas dendam, mungkin Tatsuya sudah melakukannya sejak lama. Menghancurkan Sujuran adalah cara Hideyuki dan Tatsuya untuk melampaui kakak terhebatnya. Itulah rencana mereka berdua, bukan secara pribadi. Cepat atau lambat, Rindaman akan menunjukkan dirinya. Sebelum Hiromi akan mengatakan pemimpin Sujuran itu adalah Boya Harumichi. Tiba-tiba Bando menghentikannya dan menyuruh Hiromi untuk duduk saja. Karena Bando akan membantai mereka semua. Di sana juga terlihat Tatsuya yang tersenyum. Apa Bando sudah lupa wajah Tatsuya? Dan Tatsuya juga mendengar bahwa Bando keluar dari ornamen. Apa kabar dengan Ryushin? Seketika Bando baru ingat bahwa Tatsuya yang sudah mengalahkan Ryushin sampai sekarat. Di sana terlihat Hiromi yang sangat terkejut. Itu terjadi di saat kejayaan ornamen dan membentuk piramida besar yang dipimpin oleh Kuno Brother. Di bawah Kuno Brother ada 6 ketua lagi, dan Bando juga berada di tengah-tengah bersama Mito, Anjay, dan Iwai. Lalu 2 lagi, Kitagawa dan Hirota. Ada pertemuan rahasia antara mereka berdelapan. Pada hari itu malam musim dingin, Bando juga bersama Hirota, tetapi Mito dan yang lainnya bertemu dengan seseorang di parkiran. Mungkin waktu itu Tatsuya baru lulus SMP. Sepertinya Tatsuya sudah menendang motor milik Kitagawa. Kemudian Hideyumi dan Ryushin baru datang. Lalu Kitagawa menyuruh Tatsuya untuk cepat pergi sebelum Kitagawa menghajarnya. Tatsuya yang tidak terima langsung membantai Kitagawa. Tidak sampai di situ saja, Tatsuya juga membantai Hirota. Kemudian Kitagawa dan Hirota terluka parah. Kejadiannya sangat cepat sekali. Bando juga hanya bisa berdiam diri saja. Lalu Ryushin yang tidak berperi kemanusiaan melangkah maju. Dan waktu itu Ryushin masih muda. Bando yakin Ryushin bisa mengalahkan Tatsuya. Tetapi malah Ryushin yang ditumbangkan. Pertarungannya sangat menyeramkan dan Ryushin juga hampir mati. Setelah kejadian itu, Bando baru tahu apa yang namanya ketakutan. Tidak ada satu orang pun yang bergerak, dan tidak ada juga yang berbicara. Bando hanya bisa menatap kepergiannya. Kemudian Hiromi bertanya, jadi yang dimaksud Bando itu adalah Bitao Tatsuya. Bando pun menjawab tidak salah lagi bahwa Tatsuya lah orangnya. Oh, Hiromi.
Lalu Bando berkata, apapun yang terjadi, Hiromi jangan ikut campur. Akan Bando tunjukkan jiwa sujurannya dan menyuruh Hiromi untuk memperhatikan ini dengan baik-baik. Kemudian Bando mulai menyerang Tatsuya. Dengan mudahnya Tatsuya bisa menghindar dan langsung membantingnya. Tatsuya berkata, apa Bando sudah selesai? Kemudian Bando menyerang Tatsuya lagi. Lalu Matsuda cabut duluan. Hideyuki bertanya, apa Matsuda tidak akan melihatnya sampai selesai? Matsuda menjawab, apa gunanya menonton juara dunia bertarung? Lalu Yasuda Sagawa dan Akutsu berkata bahwa Bando tidak akan menang karena Tatsuya terlalu kuat. Mungkin Bando akan benar-benar terbunuh. Hiromi yang marah menyuruh mereka bertiga untuk diam. Duduklah dengan tenang dan lihat saja. Di sana juga terlihat Bando yang masih bisa berdiri lagi. Kemudian Tatsuya berkata bahwa Bando punya keberanian dan Tatsuya juga telah salah menilai Bando. Sekarang Tatsuya akan melawan Bando dengan sungguh-sungguh. Meskipun Bando dijatuhkan berulang kali, tetapi Bando masih bisa bangkit lagi. Hiromi dan Bando telah melakukannya selama bertahun-tahun. Itu sebabnya Hiromi tahu apa yang dirasakan oleh Bando. Sebagian besar anak-anak di Sujuran menganggap Bando sebagai anjing peliharaan dari Arnamen yang akhirnya diinjak-injak. Karena Bando seorang pecundang yang menyedihkan. Bando juga tidak bisa meninggalkan Sujuran dengan cap seperti itu. Lebih dari siapapun, setidaknya Bando ingin menunjukkan kepada mereka dengan siapa Bando bertarung dengan sangat sengit. Inilah Hidito Bando yang sebenarnya. Tidak peduli siapa yang menjadi lawannya, Bando bertarung demi kebanggaan harga dirinya. Tidak ada seorang pun yang dapat ikut campur, dan tidak ada juga yang bisa tertawa. Hiromi tahu mungkin Bando sangat berharap Harumichi melihat pertarungan ini. Dan jangan khawatir, karena Hiromi akan memberitahu Boya Harumichi betapa hebatnya Bando hari ini. Bando pun kalah di tangan Tatsuya. Kemudian Hiromi berkata untuk jangan mengkhawatirkan dirinya dan menyuruh Yasuda untuk cepat pergi. Tatsuya berkata kayaknya Hiromi punya nyali juga. Hideyuki meminta kakaknya untuk jangan bersenang-senang sendirian. Dengan sangat cepat, Hiromi langsung memukulnya. Kemudian Hiromi berkata untuk jangan ikut campur. Karena Makoto akan menemui Hideyuki nanti. Dan Boya juga akan membuat Tatsuya datang menemuinya. Boya Harumichi itu nomor 1 di Sujuran, bukan Rindaman. Jadi Tatsuya yang sudah menendang Harumichi dari jembatan. Dan Boya tipe orang yang akan membayar semua hutangnya. Nanti Tatsuya juga akan mengetahuinya sendiri. Di rumah sakit terlihat Pon yang mengembalikan kacamata milik Makoto dan menyuruh Mako untuk melihatnya karena ada yang tidak beres. Kemudian Makoto baru ingat ada 3 Bitao bersaudara dan memanggil Boya Harumichi. Apa Boya bisa lebih cepat seperti hewan liar? Boya menjawab bahwa dirinya itu selalu siap. Lalu Pon berkata, ini buruk sekali karena Hiromi tidak mengetahuinya. Boya pun bertanya di mana Hiromi. Pon juga tidak tahu karena Hiromi bersama yang lainnya. Perasaan Boya pun tidak enak. Di luar terlihat Bulldog dan Marukaku yang akan menjenguk Boya Harumichi. Kemudian Boya keluar dan meminta maaf kepada Bulldog karena dirinya punya urusan yang harus Boya bereskan. Lalu Makoto menyuruh Bulldog untuk menghentikannya karena Boya belum boleh keluar dulu. Bulldog berkata, apa yang telah terjadi di dunia ini? Pon dan Boya langsung bergerak cepat. Kemudian Boya melihat para botak-botak sialan itu. Boya pun turun dari motornya dan langsung membantai mereka. Sekarang tinggal 1 orang lagi. Boya bertanya, apa Bitao bersama Hiromi dari Sujuran? Murid Hausen juga tidak mengetahuinya. Boya yang marah berkata untuk jangan berani berbohong kepada dirinya dan cepat kasih tahu di mana mereka. Lalu murid dari Hausen menjawab bahwa Tatsuya sangat kuat. Walaupun Boya sehat juga, Boya tidak akan bisa mengalahkannya. Di waktu yang sama, Pon melihat Matsuda yang sedang berjalan kaki.
Kemudian Pon langsung menghajarnya. Pon bertanya di mana Hiromi. Matsuda menjawab bahwa Bando dan Hiromi sudah menjadi mayat. Pon yang marah melayangkan lututnya. Lalu Pon dan Boya langsung mencari Hiromi. Di sana terlihat Boya dan Pon yang hanya bisa terdiam. Ternyata Hiromi dan Bando sudah tidak bisa bergerak lagi. Hanya dengan melihatnya saja membuat Boya sakit hati. Dan monster paling gila dari Sujuran tidak akan tinggal diam. 10 hari kemudian di Hausen. Tatsuya yang masih memikirkan perkataan dari Hiromi. Lalu Hideyuki bertanya apa yang sedang kakaknya pikirkan. Tidak mungkin Boya lebih kuat dari Rindaman. Tatsuya menjawab bahwa Hiromi bukan tipe pembohong. Nyatanya Hiromi dan Bando lebih kuat darinya. Mereka berdua juga sudah dikalahkan oleh Boya. Bukan cuma itu saja, Makoto, Mito, dan Ryushin, mereka semua kalah dari Boya Harumichi. Sepertinya Boya dan Rindaman telah bertarung di tempat rahasia. Mungkin Boya juga sudah mengalahkan Rindaman. Keputusan Hausen sangat salah besar, menempatkan Rindaman sebagai orang terkuat di Sujuran tanpa ditinjau dulu. Kemudian bawahan Tatsuya mengabarkan beritanya bahwa Rindaman selalu masuk tiap hari ke Sujuran dan mereka juga telah menemukan tempat Rindaman bekerja. Apa perlu mereka menahan Rindaman sekarang? Tatsuya menyuruh mereka bertiga untuk diam dan jangan ada yang bergerak dulu sebelum Tatsuya suruh. Salah satu dari mereka bertanya, ada apa dengan Tatsuya? Apa ada masalah? Matsuda menjawab bahwa mereka semua harus patuhi Tatsuya. Dan tenang saja, karena Tatsuya tidak akan bisa dikalahkan oleh siapapun. Di sekolahan perdagangan Takia, aliansi Kurotaki yang sedang membicarakan kekalahan Bando dan Hiromi. Kemudian Hirajima dan Akira berkata, kayaknya Sujuran lagi dapat masalah. Sepertinya Hausen sedang dalam semangat yang tinggi. Maruken menjawab, tetapi ada tembok kuat yang harus Hausen lewati. Jika Rindaman bergerak, maka tidak ada yang bisa bersembunyi. Hirajima berkata, sepertinya bakal menyenangkan kalau Rindaman melawan Tatsuya. Jika mereka ngomongin tentang skill, maka Rindaman pastinya. Dan Hirajima juga bertaruh 300 yen buat Rindaman. Lalu Ishikawa bertaruh 300 yen untuk Tatsuya. Sedangkan Marukaku bertaruh 500 yen buat Rindaman. Dan Akira memasang 500 yen untuk Tatsuya. Lalu Takeshi juga bertaruh 500 yen buat Tatsuya. Sedangkan Tsuyoshi memasang 500 yen untuk Rindaman. Maruken bertanya, siapa yang akan Osamu pegang? Tiba-tiba ada seseorang yang memasang taruhan 2000 yen. Mungkin kalau dirupiahkan senilai 200.000. Ternyata Bulldog bertaruh sangat besar untuk sobatnya itu. Dan Takanashi Osamu juga memasang 1000 yen buat Boya Harumichi. Di tempat lain, Bitao bersaudara yang akan pergi ke suatu tempat. Di restoran bento tempat Rindaman bekerja, ada seseorang yang datang mencari Rindaman. Ternyata orang itu adalah Bitao bersaudara. Kemudian Rindaman bertanya, ada urusan apa kalian berdua mencari dirinya? Lalu Tatsuya mengenalkan identitas aslinya, bahwa dirinya itu bernama Bitao Tatsuya, dan adiknya bernama Bitao Hideyuki. Ada yang ingin Tatsuya tanyakan kepada Rindaman, siapa yang terkuat di Sujuran? Apa Rindaman atau Boya Harumichi? Rindaman menjawab jangan membuang waktunya, cuma untuk menanyakan hal bodoh kayak begitu. Dan menyuruh Tatsuya untuk pulang saja. Tatsuya yang tidak terima langsung menyerang Rindaman. Seketika Tatsuya terdiam. Jika Tatsuya memukul Rindaman, maka dirinya lah yang akan dijatuhkan. Kemudian Rindaman bertanya, apa kalian berdua adiknya Bitao Makio? Tatsuya pun sangat kaget karena Rindaman tahu nama kakaknya. Rindaman berkata bahwa Bitao Makio senior yang Rindaman hormati. Asal kalian tahu, Makio itu seorang serigala penyendiri dan orang yang paling ditakuti ketika Makio marah. Tetapi Bitao Makio bukan pengecut. Makio tidak akan nendang orang dari belakang seperti Tatsuya lakukan. Mereka berdua pun hanya bisa terdiam. Lalu Rindaman berkata lagi, orang terkuat di Sujuran itu adalah Boya Harumichi yang sudah Tatsuya tendang sampai jatuh di jembatan. Jika Tatsuya tidak ingin malu di hadapan mendiang kakaknya, maka bertarunglah sampai mati dengan Boya Harumichi 1 lawan 1.
Sementara itu di rumah sakit, Yasuda yang bertanya, mau kemana kalian berdua? Boya menjawab bahwa dirinya akan keluar untuk merokok. Tiba-tiba mereka bertiga dikejutkan dengan kedatangan Bitao bersaudara. Di sana terlihat Boya yang sangat marah. Kemudian Tatsuya bertanya, sampai kapan kalian berdua benar-benar sembuh? Lalu Yasuda menjawab bahwa Boya dan Makoto akan sembuh dalam seminggu lagi. Tatsuya berkata, maka 10 hari dari sekarang, Tatsuya akan bertarung dengan Boya dan Hideyuki juga akan melawan Makoto. Apa Boya setuju? 10 hari nanti jam 3 sore di tepi sungai. Tatsuya dan Hideyuki juga yang akan menunggu duluan di sana. Tibalah waktunya. Di tepi sungai terlihat Bitao bersaudara yang sudah ada di sana. Lalu Makoto pun baru datang. Seperti biasa, Boya datang dengan cara yang sangat keren. Waktu yang telah kalian tunggu-tunggu, kesembuhan Boya Harumichi sudah ada di sini. Kemudian Hideyuki meminta Makoto untuk mulai membuka pertarungannya. Dan Hideyuki juga telah menghina Makoto. Boya yang tersenyum menyuruh Hideyuki untuk berhati-hati dengan mulutnya. Di sana juga terlihat Makoto yang sangat marah dan langsung menyerang Hideyuki. Makoto pun berhasil dijatuhkan oleh Hideyuki. Tetapi Makoto masih bisa berdiri lagi. Sekarang bagian Hideyuki yang mulai menyerang Makoto duluan. Lalu Makoto menyuruh Hideyuki untuk cepat bangun. Kemudian Makoto berkata, waktu bermain-main sudah habis dan langsung membantai Hideyuki. Tiba-tiba Tatsuya menahan pukulan Makoto karena pertarungannya sudah selesai. Hideyuki pun kalah di tangan Makoto. Makoto berkata, kenapa Tatsuya tidak jadi lawan berikutnya? Dan Makoto juga akan membalaskan dendamnya untuk Hiromi. Tetapi Tatsuya mampu menghindar dan langsung menarik Makoto sampai terjatuh. Tatsuya meminta maaf karena Makoto bukan lawan Tatsuya. Boya berkata sekarang giliran Boya dan menyuruh Makoto untuk duduk saja. Makoto menyuruh Boya untuk berhati-hati karena Tatsuya sangat kuat. Di atas jembatan terlihat seseorang yang akan melihat pertarungan Boya dan Tatsuya. Ternyata orang itu adalah Hideto Bando. Boya dan Tatsuya pun saling bertatapan satu sama lain. Kemudian Tatsuya mulai membuka pertarungannya. Tatsuya berkata, dari semua suara, ternyata Boya biasa saja. Tatsuya menyuruh Boya tidak usah ditutupi dengan tertawaan. Boya menjawab tidak ada yang ditutupi dari dirinya, karena Tatsuya tidak ada apa-apanya. Boya juga tidak percaya setelah mendengar Tatsuya yang hampir membunuh Ryushin. Memang gerakan Tatsuya sangat cepat, tetapi pukulan dan tendangan Tatsuya tidak ada apa-apanya. Pukulan Ryushin 20 kali lipat lebih kuat daripada pukulan Tatsuya. Jika Tatsuya bertarung dengan Ryushin sekarang, maka Tatsuya lah yang akan mati. Ada orang yang lebih lemah dari Ryushin ingin mengalahkan Boya, dan orang lemah itu adalah Bitao Tatsuya. Jangan bikin Boya tertawa. Tatsuya yang tidak terima langsung menyerang Boya lagi. Dengan mudahnya Boya mampu menghindar dan langsung melayangkan pukulannya yang sangat-sangat menyakitkan itu.
Di sana terlihat Tatsuya yang berusaha untuk bangkit. Tetapi Boya sudah menunggunya dan langsung memukul Tatsuya dengan sangat kerasnya. Tatsuya pun berusaha untuk bangkit lagi. Tiba-tiba Tatsuya terdiam karena melihat Boya seperti mendiang kakaknya. Tidak ada kata ampun lagi. Boya langsung mengakhiri Tatsuya dengan pukulan supernya. Tatsuya pun kalah di tangan Boya Harumichi. Kemudian Boya mengajak Makoto untuk cabut dari tempat itu. Dari kejauhan, terlihat Bando yang hanya bisa terdiam. Lalu ada seseorang yang berkata bahwa era mereka sudah berakhir. Ternyata orang itu adalah Rindaman. Bando berkata, jadi Rindaman menonton juga. Rindaman menjawab, ada monster mengerikan yang muncul di bawah kelas mereka. Bando pun mengiyakannya dan langsung cabut dari sana. Kemudian Rindaman bertanya, sebentar lagi mereka berdua akan lulus, apa yang akan Bando lakukan? Bando menjawab, sejak pertama bertemu dengan Rindaman di Sujuran, Bando sudah membencinya. Dan jangan bertingkah seperti layaknya teman. Rindaman pun berkata, jadi nomor 1 dan nomor 2 yang paling dibenci di Sujuran akan lulus bersama. Kedengarannya tidak buruk juga. Lalu dari kejauhan, Makoto yang berkata, bukannya itu Bando dan Rindama. Apa mereka berdua menonton bersama? Boya pun menjawab, ini saatnya Boya akan bertarung lagi dengan Rindaman. Makoto yang bingung bertanya, apa yang Boya katakan tadi? Boya menjawab, tidak ada apa-apa. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Bagian berikutnya kita akan menampilkan yang menarik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.